Arti pulang yang sejati. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia ini. Namun, jikalau seorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung, karena tidak ada terang di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Namun aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun, waktu itu Yesus belum sampai di dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Yesus menangis. Kalimat ini menyingkapkan kedalaman kasih Allah yang tidak berjarak dengan penderitaan manusia. Yesus tahu Lazarus akan dibangkitkan, namun ia tidak menghindari duka. Ia masuk ke dalamnya. Ia menangis bersama mereka yang kehilangan. Lazarus disebut sebagai yang engkau kasihi. Identitasnya bukan ditentukan oleh penyakit atau kematiannya, tetapi oleh relasinya dengan Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa di mata Allah, kita selalu lebih dahulu dikasihi sebelum dinilai atau dipulihkan. Yesus memanggil Lazarus dengan nama. Ia tidak berseru secara umum. Ia memastikan bahwa yang dipanggil adalah pribadi yang dikasihi. Pulang, dalam kisah ini bukan sekedar keluar dari kubur. Pulang adalah mendengar suara Allah yang memanggil kita secara personal, bahkan di tengah kematian dan kehilangan. Pulang tidak menghapus air mata. Pulang memberi makna di tengah air mata. Pulang berarti percaya bahwa kasih Allah lebih kuat daripada kubur manapun. Pertanyaan refleksi. 1. Dalam pengalaman kehilangan atau kekecewaan, apa saya sedang berada saat ini? 2. Apakah saya masih mampu melihat diri saya sebagai pribadi yang dikasihi Allah? 3. Bagaimana saya bisa menjadi kehadiran yang menguatkan bagi sesama yang sedang berduka?